pagi adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi hari ini. Lause berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kita bersemangat untuk memuji Tuhan pagi ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ayo adik-adik lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk pertolonganmu buat kami semua dalam ibadah kami pagi ini. Biarpun kami tidak bisa berhadapan secara langsung bertatap muka melalui media saat ini, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami ini. Engkau pakai ya Tuhan lause-lause yang akan mengajak kami untuk memuji namamu, dan juga lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pakai, dan juga setiap anak-anak boleh belajar dan menumbuhkan iman mereka ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, lagu yang udah sering kita nyanyikan. D O S A. Ya, betul. Dosa. Ayo semangat adik-adik, ayo berdiri. Ikut lagu buat gerakannya ya. Oh, itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia. Satu pujian lagi. Kita belajar dari lagu ini dan kita ingat segala yang berlawanan dengan firman Tuhan itu harus kita jauhi. Kita belajar ya adik-adik. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Legiong. Lause harap kita semua tetap tekun. Oke? Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita udah siap ya mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, pada saat ini kami akan menerima firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Ampunilah segala dosa, kesalahan, dan pelanggarannya, supaya dia layak dipakai Tuhan. Tolonglah dia, berikan hikmat bijaksana kepadanya. Dan tolonglah kami semua yang mendengarkannya, supaya kami bisa mengerti firman yang akan disampaikan oleh lause kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada hari ini tema kita adalah tentang
Yesus memanggil orang berdosa yang terdapat di dalam Alkitab, kitab Matius pasal 9 ayat 9 hingga 13. Adik-adik langsung mau tanya, menurut adik-adik apakah itu artinya dosa? Benar, dosa itu artinya perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Dosa itu artinya kita berbuat hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi ada lagi yang lebih tepat. Arti daripada dosa itu adalah meleset atau tidak tepat sasaran. Seperti seorang pemanah, ketika dia akan memanah, maka dia akan memfokuskan diri kepada satu titik. Tetapi ketika anak panah itu tidak tepat kepada sasaran dan jatuh ke bawah, nah artinya dia sudah tidak mengenai sasaran atau tidak tepat sasaran atau meleset. Nah, itu artinya dosa. Kita sering sekali sebagai manusia, kita selalu mengkotak-kotakkan. Oh, itu dosa besar. Itu dosa kecil. Kalau yang namanya hanya mencubit teman, oh, itu termasuk dosa kecil. Tapi kalau kita sampai membunuh orang, nah itu disebut dosa besar. Tetapi hendaknya kita tahu, di mata Tuhan tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil, tidak ada. Semua dosa itu di mata Tuhan sama. Nah, manusia itu dikatakan adalah orang yang berdosa. Kita ini walaupun lahir ke dunia sebagai bentuk seorang baby, kita sudah berdosa. Kenapa? Karena kita ini manusia adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu telah jatuh di dalam dosa. Setiap orang yang lahir daripada Adam dan Hawa, mereka adalah orang-orang berdosa, termasuk Lawson dan kalian semua adalah manusia berdosa. Nah, manusia berdosa itu hukumannya adalah neraka. Dia tidak akan bisa pergi ke surga karena dia sudah berdosa. Nah, ada dikatakan dalam Alkitab, karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Tuhan mengasihi kita manusia. Tuhan berinisiatif mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk datang kepada dunia ini. Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa kita manusia. Dia rela mati disalibkan di atas kayu salib, menebus dosa kita. Ketika kita berdosa, maka Tuhan sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Nah, Tuhan begitu mengasihi kita sehingga rela datang ke dunia ini menebus dosa kita. Pada saat ini Tuhan juga memanggil kita untuk datang kepadanya, untuk bertobat, untuk menerima Dia. Seperti kita lihat di dalam kisah Tuhan Yesus ketika di dunia, Dia itu bergaul, bahkan memanggil orang berdosa, yaitu Matius, pemungut cukai. Matius ini adalah orang berdosa pada zamannya. Kenapa? Karena dia bekerja pada kaisar dan dia mengabdi pada kaisar dan tunduk hanya kepada kaisar. Dan mereka juga pada saat itu disebut orang-orang berdosa. Orang-orang tidak mau dekat-dekat sama orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mau datang kepada mereka, bahkan memanggil Matius dan ke rumah Matius dan bergabung bersama-sama dengan teman yang lain. Sampai-sampai orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Kenapa gurumu mau berkawan dengan
orang-orang berdosa, pemungut cukai begitu? Tuhan Yesus mendengar perkataan itu dan berkata, "Aku datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit. Aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan orang yang benar." Nah, Yesus juga saat ini memanggil kita. Apakah kita menerima panggilan pada Tuhan Yesus? Apakah kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita? Karena di dunia ini tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita. Bagaimanakah sikap kita? Apakah kita seperti pemungut cukai atau Matius, orang berdosa, yang mengaku kita orang berdosa dan mau datang di hadapan Tuhan? Ataukah kita merasa diri kita suci seperti orang Farisi yang tidak perlu Tuhan? Mereka hanya melakukan perbuatan baik, beramal, melakukan hukum Taurat, dan tidak merasa memerlukan Tuhan Yesus. Kita termasuk kategori yang mana? Hendaknya kita menyadari kita adalah orang berdosa yang perlu pengampunan dosa dari Tuhan Yesus sendiri. Hanya kita satu saja syaratnya. Kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Karena melaluilah Yesuslah dosa kita diselesaikan, dosa kita diampuni. Maka suatu hari kita akan menerima hidup yang kekal di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selama kita di dunia ini, hendaklah kita memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan mengalami kebahagiaan, bukan saja di dunia ini, tetapi terlebih suatu hari di akhirat, yaitu di surga, bertemu dengan Tuhan kita. Jadi hendaklah kita bijaksana di dalam hidup ini untuk memilih Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat kita yang membebaskan kita dari dosa. Mari kita masuk di dalam doa, kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan rela datang ke dunia ini, mati disalibkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami semua mau membuka hati kami, mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagi kami yang sudah terima Engkau Bapa, berikan kepada kami keyakinan satu hari kami akan berjumpa dengan Tuhan di surga. Bukan berdasarkan perbuatan baik kami, tetapi karena penebusan dari Tuhan sehingga kami bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan ajar kami menjadi orang anak yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami, karena kami sudah ditebus dosanya oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak bisa menjawab pertanyaan ya pada hari Senin untuk yang sudah didengarkan firman-Nya di hari Minggu. Nah, untuk anak kelas baby kelas, pertanyaannya adalah siapakah nama Tuhan kita? Yang kedua, untuk kelas kecil, apakah tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Untuk kelas sedang,
Mengapa seorang bayi yang lahir ke dunia disebut orang berdosa, padahal dia belum berbuat dosa? Tolong beri penjelasan. Untuk kelas yang besar, pertanyaannya, apakah berdasarkan perbuatan baik kita bisa masuk ke surga? Tolong beri penjelasan. Langsung tunggu ya jawaban anak-anak adik-adik. Nanti pada malam hari ya selambat-lambatnya langsung tunggu ya sampai jam 9 malam sebelum adik-adik tidur. Selamat menjawab. Dan Ya, terima kasih untuk Lauseligyo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, sambil mengumpulkan persembahan, kita belajar lagu yang ketiga ini. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda, kita dibawa meluncur ke neraka. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda, kita dibawa meluncur ke neraka. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Dosa jangan diberi peluang, temukanlah Tuhan di dalam doamu. Kita akan terima kasih karunia dan menjadi ahli warisnya. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Katakan tidak, tidak pada dosa. Katakan tidak, tidak pada dosa. Adik-adik, persembahan. Tapi persembahan bisa ditransfer melalui rekening gereja, bisa juga memakai barcode, dan juga bisa dikumpulkan secara langsung dan diantarkan ke gereja, dimasukkan ke kotak persembahan. Doa tutup karena ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pertolongan-Mu buat setiap kami yang telah memimpin kami ya Bapa sampai hari ini. Tuhan yang tolong dan jaga kami ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami semuanya yang di rumah, mereka boleh bersemangat dalam mengikuti ibadah-ibadah dan juga belajar firman Tuhan. Mereka juga tetap bersemangat dalam pembelajaran mereka sehari-hari di rumah. Dan apapun keadaan kami ya Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan kasihan-Mu, Tuhan yang menolong kami dan memberikan Tuhan hikmat-Mu buat kami. Ampuni ya Tuhan Yesus segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan juga memberi kami kesempatan untuk minggu depan kami boleh bersama-sama kembali dalam ibadah kami, biarpun dengan online. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik.